warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Syifa Nisa Putri Analvia dengan NIM 19033185. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep fisika pada fenomena-fenomena atau bencana-bencana alam. Di sini saya akan membawakan konsep pada hukum kekekalan momentum yang mana fenomenanya adalah roket jatuh di bulan. Nah, sebelumnya untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, indikator pencapaian kita di sini saya mengambil KD 3.10, yang mana indikator pertamanya adalah menjelaskan konsep hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan, dan indikator yang kedua yaitu adalah menerapkan konsep hukum kekekalan momentum pada kehidupan sehari-hari. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum adalah fenomena setiap kali terjadi tumbukan atau tabrakan terjadi. Hal ini berlaku ketika tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh pada sistem. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua benda bertumbukan atau bertabrakan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan peningkatan salah satu benda yang lainnya. Nah, di mana total momentum benda sebelum dan sama dengan momentum benda setelah bertumbukan. Nah, di sini rumusnya P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Mana penurunannya M masa mula-mula ditambah kecepatan mula-mula dikali kecepatan mula-mula ditambah masa benda kedua dikali kecepatan benda kedua sama dengan masa benda pertama dikali kecepatan benda pertama setelah tumbukan ditambah masa benda kedua dikali kecepatan benda kedua setelah bertumbukan. Nah, kita lanjut nih ke tumbukan. Nah, tumbukan itu ada 3, dan tumbukan ini termasuk bagian dari hukum kekekalan momentum. Tumbukan ada 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna yaitu tumbukan antara benda jika momentum dan energi kinetik masing-masing benda itu sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik benda setelah tumbukan. Itu sama. Antara momentum dan EK-nya sama. Dan untuk tumbukan lenting sebagian yaitu tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum namun tidak berlaku untuk hukum kekekalan energi kinetik. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ini, tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi tidak ada energi awal ya. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku untuk hukum kekekalan momentum. Nah, untuk hukum kekekalan momentum sendiri, kita harus tahu nih koefisien restitusinya. Yang mana maksud dari koefisien restitusi ini adalah suatu konstanta yang menentukan jenis tumbukan yang terjadi. Untuk koefisien restitusi ini dilambangkan dengan E. Secara matematis, koefisien restitusi ini menyatakan perbandingan antara selisih kecepatan setelah bertumbukan dan sebelum bertumbukan. Dimana rumusnya E sama dengan min VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB. Untuk jenis-jenis tumbukan, untuk jenis tumbukan pertama lenting sempurna itu koefisien restitusinya adalah 1, dan untuk lenting sebagian untuk koefisien restitusinya adalah besar dari 0 dan kecil dari 1, dan terakhir tidak lenting sama sekali. Koefisien restitusinya adalah sama dengan 0. Nah, kita lanjut nih ke penerapan hukum kekekalan momentum. Nah, sebagian dari kita pasti tahu dong bahwa Indonesia pernah meluncurkan sebuah roket dan mengorbitkan satelitnya di luar angkasa. Nah, dalam prinsip peluncuran roket ini digunakanlah teori hukum kekekalan momentum, di mana besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Nah,
Juga dalam kehidupan sehari-hari, asas gaya dorong roket juga dimanfaatkan oleh cumi-cumi dan gurita, di mana hewan tersebut bergerak seperti pada roket menunggu air dan mengeluarkannya dengan kecepatan yang tinggi dan memungkinkan untuk bergerak lebih cepat di dalam air. Nah, kita masuk nih ke fenomenanya. Pada tanggal 4 Maret 2022 lalu, telah terjadi tabrakan roket dengan bulan. Tadinya roket tersebut diprediksi berasal dari SpaceX Falcon 9. Namun kabar terbaru mengatakan roket itu berasal dari bagian roket Cina. Berikut bentuk roket yang jatuh ke bulan. Yang mana roket tersebut akan menabrak bulan dengan kecepatan sekitar 2,6 km per detik. Wih, jauh juga ya. Dan menciptakan kawah berdiameter sekitar 19 meter. Roket tersebut diperkirakan akan menabrak daratan tandus yang luas di dalam kawah raksasa Hertzsprung, tepat di atas cakrawala di sisi jauh bulan dari bumi. Sesaat setelah roket menyentuh permukaan bulan, gelombang kejut akan merambat dengan kecepatan beberapa mil per detik. Dalam milidetik saja, ujung belakang lambung roket akan dilenyapkan dalam serpihan logam yang meledak ke segala arah di permukaan bulan. Nah, berikut bentuk kawah yang diakibatkan roket jatuh tersebut. Oke guys, nah ini nih for your information. Namun perlu diketahui oleh teman-teman semua, kedatangan roket di bulan ini lebih ramah lingkungan loh dibandingkan roket yang mati yang tersebar melalui atmosfer. Sebab tabrakan itu bisa menghasilkan partikel oksida logam yang terjadi selama pembakaran. Selain itu, bulan juga tidak memiliki atmosfer untuk melindungi diri dari puing-puing luar angkasa, sehingga ia mengumpulkan kawah tumbukan yang terjadi secara alami sepanjang waktunya. Oke? Nah, sepertinya udah banyak nih yang udah kita bahas, yaitu dari hukum kekal momentum, tumbukan, dan fenomena yang terjadi. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangannya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.